أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang pertama kali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa berada di atas sunnah, dan ini harganya sangat-sangat mahal. Maka perlu kita bersyukur dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita untuk menuju kampung akhirat, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Ya, Allah sendiri yang katakan, carilah kalian bekal, carilah kalian perbekalan yang banyak di dunia ini, dan sebaik-baik bekal ada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang membawa Islam, membawa panji Islam ini, kalimat la ilaha illallah, hingga kita bisa merasakan nikmatnya. Karena Islam, iman itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan bakhil, jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis arba'in yang ke-6. Dan kemarin kita telah membahas hadis yang ke-5 tentang
ya tentang sesuatu yang baru di dalam Islam, ya, maksudnya adalah di dalam urusan agama, dan itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas insyaallah hadis yang ke-6 tentang syubhat. Apa itu syubhat? Nanti di sini akan kita paparkan, kita akan jelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma qala, ya, dari Abdullah, ya, dari Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara atau sesuatu yang halal itu bayyin, jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesuatu yang haram juga telah jelas, gamblang. Wa bainahuma umurun mushtabihat, ya, ini halal, ini haram. Di antaranya ini ada umur atau perkara-perkara yang rancu, perkara syubhat, ya, yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak mengetahui hal yang tadi, yang di tengah ini, yang syubhat ini, yang rancu ini, ya. Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, barang siapa yang menjauhi syubhat, barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah membebaskan, maka dia telah menyelamatkan dirinya, ya, telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram, dan siapa orang yang terjatuh di dalam syubhat, siapa orang yang mengerjakan syubhat, maka dia terjatuh ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana ada seorang penggembala yang menggembala binatang ternaknya. Haulal hima yushiku ay yaqa fihi, ya, di antara atau di daerah tanah larangan, seakan-akan dia hampir masuk ke dalam tanah larangan itu. Ala wa inna likulli malikin hima, dan sesungguhnya setiap raja itu punya tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharim, dan Allah juga punya tanah larangan, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh, dan sesungguhnya di dalam diri kita, ya, di dalam jasad kita ada sekerat daging, ada segumpal daging. Kalau daging ini benar, ya, daging ini baik, salahal jasadu kulluh, maka badan kita, jiwa kita semuanya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau sekerat daging tadi ini, segumpal daging tadi ini buruk, jelek, maka badan kita, tubuh kita akan menjadi jelek juga, menjadi rusak juga. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah itu adalah hati, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sangat-sangat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab Sahihul Bukhari as-sahhul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Quran, ya. Maka hadis ini sahih, perlu kita kaji, kita perhatikan, dan kita amalkan. Baik, kita syarah, ya. Yang pertama dari An Abi Abdullah
An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man. Nu'man ini adalah seorang sahabat dan termasuk putra sahabat. Jadi dia sahabat, ayahnya juga sahabat radhiyallahu taala anhuma. Abi Abdullah ini adalah kunyahnya. Kunyahnya Nu'man, ya. Abi Abdullah, ya. An-Nu'man ibn Bashir Al-Ansari Al-Khazraj. Dan Nu'man inilah seorang Ansor. Kalau Ansor di Mekah apa di Madinah? Madinah, ya, sahih. Jadi Nu'man inilah orang Madinah dan sukunya Khazraj, ya. Jadi di Madinah itu ada dua suku, ya, Aus dan Khazraj. Dan mereka berdua ini sebelum datang Islam seringnya apa? Bertengkar, berantem terus, perang terus. Kemudian datang Islam, ya, kaum Aus, ya, suku Aus, kemudian suku Khazraj menerima Islam hingga akhirnya bersaudara. Dan Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma adalah putra Ansor yang pertama lahir di Madinah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tepatnya pada tahun kedua hijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, berapa umur Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma? 8 tahun, ya. Ahsan. Karena Nabi SAW berdakwah di Madinah 10 tahun, sedangkan Nu'man lahir pada tahun kedua Hijriyah. Maka umurnya 8 tahun. Coba kita bayangkan, umur 8 tahun dia sudah belajar. Pada usia yang kecil dia sudah belajar, sudah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan ketika dia masih kecil dia mendengar dari Nabi SAW, akan tetapi disampaikan atau diriwayatkan atau dia menceritakan ketika dia sudah dewasa. Dan ini diperbolehkan oleh ulama. Karena pada sahabat, ya, para sahabat ini adalah semuanya udul, dan ini adalah manhaj salafus salih. Kullu sahabah udul, ya. Thiqat, semua sahabat itu udul, adil, ya, diterima kalau dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu bagi kita mengetahui bahwasanya sahabat radhiyallahu taala anhum wa arda memiliki kemuliaan di sisi Rasul dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halala bayyin. Sungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, dan wahyu telah terputus, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan di dalam Quran, al-yauma akmaltu lakum dinukum, ya. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, ya. Berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, semua tentang syariat telah ditunaikan, semua amanah telah disebarkan, ya. Dan tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, tidak ada keburukan sekecil apapun kecuali Allah, ya, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda, ya, lailuha kanahariha. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, aku telah meninggalkan kalian bayda,
ya, terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya itu kayak siang. Saking terangnya, saking jelasnya, saking gamblangnya Nabi Muhammad SAW telah menyebarkan agama Islam. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, di dalam hadis ini mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Di sini menjelaskan bahwasanya di dalam syariat itu ada 3 hukum. Yang pertama adalah halal bayyinun kulluhu ya'rif. Ya. Maksudnya adalah sesuatu yang halal semua orang pasti mengetahui. Semua orang pasti tahu bahwa ini adalah hal yang halal. Ya, contohnya misalnya sayur-sayuran, kemudian biji-bijian, ya, daging binatang ternak. Tentu dengan cara kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Wa haramun bayyinun, ya. Dan sesuatu yang haram juga telah jelas. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW juga telah jelas. Semua orang juga mengetahuinya. Ya. Berzina, mencuri, menipu, ya, atau memakan makanan yang halal, akan tetapi didapatkan dengan cara yang salah, ya, dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dengan cara merampok dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah di antara halal dan haram, yaitu syubhat. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Maka banyak orang yang tidak tahu tentang ini. Ya. Contoh, ya. Di sini ada namanya daging dop. Ya. Boleh nggak kita makan daging dop? Dop itu kayak biawak, tapi dia lebih kecil. Ya. Kalau orang sini mungkin nyebutnya biawak, tapi beda dengan biawak. Kalau biawak makannya kan daging. Kalau dop, ya, itu makannya rumput-rumputan. Dan dia biasa tinggal di lobang-lobang yang ada di gurun pasir di Madinah. Dan ketika itu para sahabat radhiyallahu taala anhum wa arda, ya, dia makan dop di depan Nabi Muhammad. Tapi Muhammad tidak melarangnya. Nabi Muhammad tidak mencegahnya. Berarti ini adalah takrir, ya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW mengizinkan dengan diamnya Nabi Muhammad. Akan tapi ada sebagian orang yang mengatakan ya makruh. Ada sebagian orang mengatakan ya halal, boleh-boleh saja. Nah, ini adalah suatu yang rancu. Apakah ini jelas? Ya, apakah ini halal? Apakah ini haram? Kemudian contoh berikutnya adalah bolehkah kita memakan daging kuda? Ya. Atau contoh berikutnya, bolehkah kita memakan daging buaya? Daging buaya kan punya taring. Buaya kan punya taring. Berarti dia termasuk binatang buas. Tapi dia tinggal di air. Ya. Jadi hukumnya rancu. Halal atau haram ini? Atau Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, atau menyebutkan contoh, di antaranya adalah bai'ul inah, jual beli ainah. Apa itu jual beli ainah? Ya, contoh. Misalkan ada seseorang menginginkan uang hari ini juga 10 juta. Ya. Dia cari pinjaman ke saudaranya, tidak dapat. Dia cari pinjaman ke temannya, dia tidak dapat 10 juta. Kemudian dia datang ke showroom misalkan, ya, atau jual motor. Dia datang ke tukangnya, ya, ke penjual motor ini. Ana pengen beli motor secara kredit 15 juta harganya ini. Tapi dengan syarat ana balikin lagi motornya, atau ana jual lagi motornya ke antum, antum bayar ke ana cash 10 juta. Tapi antum bayarnya 15 juta, ya nggak apa-apa. Ana butuh sekarang 10 juta buat kepentingan ana. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ana punya beban 15 juta, ana cicil setahun, misalkan seperti itu. Wadih, jelas ya? Jelas. Jadi dia menginginkan duit 10 juta, ya, dengan cara
dikemas jual beli. Padahal intinya itu adalah riba. Itu riba, tapi dikemas dengan jual beli. Dia menginginkan duit 10 juta, dengan cara dia beli dulu ini motornya dengan kredit harga 15 juta. Kemudian ana jual lagi motornya ke penjualnya dengan syarat antum bayar cash 10 juta ke ana. Mafhum? Jelas? Taib. Inilah bai'ul ainah. Sebagian ulama mengatakan kalau disepakati itu adalah bai'ul ainah, disepakati di awalnya. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak disepakati di awalnya, maka itu boleh. Nah, ini rancu. Halal atau haram? Riba atau tidak riba? Ya. Karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu begitu luas. Ilmu Islam ini begitu luas. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai syariat ini dari A sampai Z 100% kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekaliber sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada yang luput dari ilmunya Nabi SAW. Padahal dia sudah membersamai Nabi dari awal, ya, sebelum Islam, ya, sebelum datangnya wahyu sampai meninggal Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Berapa tahun kita ditinggal Nabi Muhammad SAW? 15 abad. Hampir 1.500 tahun. Dan tentu pasti kita akan ada hal-hal yang luput. Hal-hal yang tidak kita ketahui. Apakah hal ini halal? Apakah hal ini haram? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang syubhat. Syubhat adalah tercampurnya yang halal dengan yang haram, ya. Baik itu harta, amalan, makanan dan lain sebagainya, ya. Yang intinya syubhat adalah yang tercampurnya antara halal dengan haram, sehingga kita tidak bisa membedakan apakah ini halal, apakah ini haram, ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, bisa jadi munculnya syubhat ini pertama dari sisi pendalilannya, dari sisi dalilnya. Apakah benar dalil ini dari Nabi Muhammad atau tidak benar dari Nabi Muhammad SAW? Diteliti dulu hadisnya ini benar apa enggak, ya. Nyambung enggak sanadnya kepada Nabi SAW? Itu yang pertama. Kemudian kalau ini benar hadisnya, apakah hadis ini sesuai dengan hukum yang kita cari atau tidak sesuai? Kadang-kala ada hadisnya tapi tidak sesuai dengan tema yang kita cari, ya, maka ini perlu diperhatikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, melanjutkan di dalam hadisnya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya. Dan banyak orang yang tidak mengetahui tentang perkara ini, ya, maksudnya syubhat ini, tidak mengetahui. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Dan barang siapa yang menghindari syubhat, menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita sebagai umatnya, ya, untuk menghindari hal-hal yang demikian, hal-hal yang syubhat. Atau kita bisa mencari tentang hukum-hukumnya, atau kita bisa bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya kepada para masyayikh, bertanya kepada para ulama, ya. Misal contoh, hukum tadi memakan daging buaya, misalnya halal katanya. Boleh, silakan ikuti kalau memang sudah ada yang mengatakan halal. Atau memakan daging dob tadi. Kalau ulama mengatakan, ya, ahlul ilm mengatakan halal, boleh dimakan, silakan dimakan, ikuti. Meskipun pada awalnya tadi rancu, meskipun pada awalnya tadi syubhat, ya, setelah kita belajar, setelah kita mengetahui,
setelah kita menuntut ilmu, bertanya kepada para ulama, dan kita mendapatkan jawabannya, kita boleh mengikuti yang sebelumnya menjadi rancu bagi kita. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghindari hal-hal yang syubhat, berarti kita menyelamatkan agama kita. Kalau kita menyelamatkan agama kita, berarti menyelamatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan kehormatan kita, maka itu berkaitan dengan kita dan manusia. Ya. Dan ini perlu kita hindari hal-hal yang syubhat biar tidak terjadi fitnah. Kadangkala kalau kita melakukan hal-hal yang syubhat, ada omongan orang. Oh fulan ya makan seperti ini. Oh fulan kerjaannya seperti ini. Ya. Oh fulan mengerjakan yang syubhat. Dan menjaga agama, menjaga kehormatan termasuk maqasid asy-syariah. Jadi syariat ini diciptakan, syariat ini dibuat oleh Allah, dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk terciptanya maqasid asy-syariah. Di antaranya adalah menjaga agama dan menjaga kehormatan kita. Maka perlu bagi kita untuk menjaga kehormatan kita, di antaranya adalah meninggalkan hal-hal yang syubhat. Ada kisah dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika itu dia sholatnya ketinggalan. Ya. Dia punya uzur. Entah mungkin ketiduran, entah mungkin terlalu lama buang hajatnya, atau mungkin ada urusan, ya. Dan ketika beliau radhiyallahu taala anhu berangkat ke masjid, didapati para sahabat radhiyallahu taala anhum pada keluar, udah pada bubar di masjid. Kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dia bukan lanjut ke masjid, gitu bukan. Tapi dia ngumpet di sebuah tempat biar tidak kelihatan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Meskipun sebenarnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu punya uzur, dan uzurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alasannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap mengumpat di sebuah tempat biar apa? Biar tidak terjadi fitnah, biar tetap terjaga kehormatannya. Maka perlu bagi kita menjaga kehormatan kita untuk tidak mengerjakan hal-hal yang syubhat. Man la yastahyi minan nas la yastahyi minallah. Siapa orang yang tidak malu kepada manusia, maka dia tidak akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kepada manusia aja dia tidak malu. Bagaimana dia mau malu kepada Allah Jalla wa ala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang terjerumus, ya, di dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjerumus di dalam perkara yang haram. Dan kalimat ini yahtamil ila maknain, ya, maksudnya mengandung dua kemungkinan. Yang pertama adalah anna mumarasah al-mushtabihat haramun. Kalau kita sering mengerjakan, ya, membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang syubhat, maka itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kemungkinan arti yang kedua adalah annahu dzari'ah ilal wuqu' fil haram. Bisa jadi itu menjadi wasilah untuk terjadinya kepada hal-hal yang haram, ya. Maka kita jangan main-main dengan syubhat. Jangan meremehkan syubhat. Nggak apa-apalah syubhat ini, ya. Tahu-tahu kita jatuh di hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya. Kadang-kala kita masih ngerjakan yang pertama, masih rasa sensitif,
ya, masih rasa, aduh, anak kok ngerasa hal yang nggak enak mengerjakan maksiat kepada Allah, melakukan syubhat. Tapi kalau sering, ya, setiap hari dilakuin, setiap hari dilaksanakan, itu menjadi biasa. Sesuatu yang remeh, ketika sering dikerjakan, menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun dosa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'asi baridun ilal kufur. Ya, maksiat-maksiat itu bisa membawa kita kepada kekufuran. Wal iyadu billah. Maka jangan pernah meremehkan maksiat sekecil apapun. Ya, enggak apa-apalah. Cuman dosa kecil gitu ya. Besoknya lagi cuman dosa kecil. Ya. Lama-lama biasa melakukan dosa kecil, meremehkan. Ya, sehingga ketika melakukan dosa besar, ya biasa-biasa saja. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh, ya, karra'i yar'a haulal hima, ya, sebagaimana pengembala, ya, Nabi Muhammad SAW menceritakan atau memisalkan, mencontohkan dengan seorang pengembala yang membawa binatang ternaknya ke tanah larangan, di sekitar tanah larangan. Dan hampir-hampir saja dia masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Waman waqa'a fi syuhat, awa inna likulli malikin hima." Ya. Dan setiap raja memiliki tanah larangan. Ya, biasanya setiap raja itu punya tanah, ya, yang hijau, yang subur, dan tidak boleh dimasuki kecuali dia. Dia ingin menikmati dirinya sendiri. Nggak boleh ada orang yang masuk situ. Ya, itu namanya tanah larangan, hima. Kemudian di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan hukum memasuki tanah larangan, boleh atau enggak kita memasuki tanah larang, ya, dan dilarang oleh raja, kemudian kita memasukinya, boleh apa enggak? Ada dua kondisi, ya. Yang pertama, kalau dia masuk tanah larangan tersebut untuk binatang ternaknya sendiri, maka ini haram, ini tidak boleh. Tapi kalau dia masuk ke tanah larangan tersebut untuk maslahat kaum muslimin, ya, misalkan membawa onta-onta sedekah atau membawa onta-onta yang untuk berperang, berjihad di jalan Allah, maka ini boleh. Karena Nabi SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathatin, ya. Seorang muslim ini berserikat atau bersekutu atau saling membagi di dalam 3 perkara. Yang pertama adalah fil kala'i, yaitu rumput, wal ma'i, dan kemudian air, wan nar, dan juga api. Ya, jadi dalam 3 perkara ini hendaknya seorang muslim ini bersekutu atau berserikat, tentu di dalam hal-hal yang maslahat untuk kaum muslimin. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ya, tadi raja aja punya tanah larangan. Bagaimana dengan Allah? Tentu jelas Allah yang menciptakan dunia, yang menciptakan jagat raya ini. Tentu Allah punya hima, punya tanah larangan. Dan larangannya Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berzina, main judi, syirik, ya, mencuri, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, dan sesungguhnya di dalam jasad kita ada sekerat daging, ya, atau segumpal daging, mudghah, yang sudah kita sebutkan pada hadis keempat, ya, bahwasanya manusia diciptakan dari nutfah, kemudian mudghah, ya. Ini adalah mudghah, ai biqadri ma yamdighuhu, ya, bisa dikunyah, ya, segumpal atau yang bisa masuk mulut.
Dan itu bentuknya kecil. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ya, kalau hati, maksudnya segumpal daging ini baik, maka jasad kita, amalan-amalan kita yang lain akan menjadi baik. Sebaliknya kalau misalkan hati kita buruk, ya, maka jasad kita, ya, akan menjadi buruk. Wal qalbu malikul a'dha wal a'dha junuduhu. Ya. Hati ini adalah rajanya anggota badan kita. Sedangkan anggota badan kita ini adalah tentaranya. Maka kalau hati kita bersih, hati kita suci, ya, hati kita penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ketakutan, ya, penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tangan kita akan menjadi taat, mata kita akan menjadi baik, telinga kita, ya, kaki kita, semuanya akan menjadi baik. Tapi sebaliknya kalau hati kita kotor, ya, hati kita keruh, hati kita tidak ada pengagungan terhadap Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, ya, tidak ada rasa pasrah, tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sebaliknya, ya, mata kita akan bermaksiat, telinga kita akan bermaksiat, tangan kita, kaki kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terjadi. Kita biasa rasakan ini. Kalau hati kita lagi baik, ya, hati kita lagi benar-benar beriman, hati kita benar-benar subur, ya, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau misalkan hati kita buruk, hati kita lagi, ya, futur, lagi galau dan lain sebagainya, berat rasanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis yang ke-6 dan ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah annal asya tanqasimu ila thalathati aqsam. Segala sesuatu itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah halal dan itu jelas, kemudian haram dan itu jelas, dan perkara-perkara yang syubhat, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah asbab al-ishtibah. Sebab-sebab kenapa bisa ada syubhat, kenapa bisa ada perkara-perkara yang rancu. Kenapa kita nggak tahu hal ini? Kenapa kita nggak mengerti apakah ini halal, apakah ini haram? Ya, nggak jelas, gitu ya. Pertama, qillatul ilm, ilmu kita yang sedikit. Kita tidak mengerti tentang hal ini, ya. Li'anna wasi'ul ilm ya'rif asya' la ya'riful akharun. Karena kalau ilmu kita luas, maka kita akan mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang, ya. Sebab pertama adalah qillatul ilm, ilmu kita yang sedikit. Kemudian yang kedua, qillatul faham, pemahaman kita yang dangkal. Kita punya ilmu yang banyak, kita hafal Al-Quran misalnya, tapi kita nggak paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Kita paham, ya, kita hafal hadis, ratusan hadis, ribuan hadis, tapi kita nggak paham apa yang dimaksud oleh hadis ini, ya. Maka salah satu sebab munculnya kerancuan atau keraguan pertama adalah qillatul ilm, ilmu kita yang sedikit. Kemudian qillatul faham, sedikitnya pemahaman kita. Dan yang ketiga adalah at-taqsir fit tadabbur, kita malas, ya, atau berleha-leha dalam tadabbur, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya. Kita tidak mau capek-capek dalam belajar,
Kita mau yang instan aja, nggak mau belajar, nanya aja lah nanti hukumnya apa, boleh apa enggak. Padahal kita diperintahkan untuk berilmu, ya, sebelum kita beramal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan ada perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang tidak jelas. Ya. Hatta yatabayyan man kana harisan ala talabil ilm wa man laisa biharis. Ya. Biar jelas di dunia ini siapa yang benar-benar belajar, siapa yang benar-benar menuntut ilmu, dan siapa yang benar-benar tidak menuntut ilmu. Jelas para ulama tahu, ya. Tapi orang yang tidak mau belajar, ya tidak akan tahu. Maka di sini hikmahnya adalah untuk melihat siapa yang benar-benar belajar, siapa yang benar-benar menuntut ilmu, dan siapa yang tidak menuntut ilmu. Kemudian faedah berikutnya adalah, ya, perintah untuk menjauhi atau menghindari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang rancu, hal-hal yang tidak jelas. Karena al-waqi' fi syubhat waqi' fil haram. Siapa orang yang terjun atau siapa orang yang terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat, maka dia akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah, ya, husnul ta'lim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bidarbil amsal. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, murabbi yang paling baik, muallim, ya, guru yang paling baik. Dan salah satu di antaranya adalah ketika beliau menjelaskan dengan cerita, dengan contoh. Ya, maka perlu bagi guru-guru, bagi asatidz, bagi ustadz-ustadz, ya, bagi orang tua mengajarkan anaknya dengan cara mencontohkan, memberikan misal, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya adalah, ya, tadi di sini disebutkan yar'a haulal hima, ya, seorang pengembala itu mengembala atau membawa binatang ternaknya di sekitar tanah larangan. Berarti Nabi Muhammad SAW membolehkan hima, membolehkan tanah larangan. Berarti boleh dong raja itu membuat tanah larangan, ya, dilarang semua orang masuk sini kecuali ana sendiri, kecuali rajanya sendiri. Boleh dong berarti. Apakah begitu? Ya. Di sini Syekh menjawab, ya, menjelaskan Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal ini, ya, menceritakan hal ini karena ini adalah sesuatu yang terjadi dan bukan berarti membolehkannya. Ya. Contoh misalkan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, latarkabunna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Ya, maksudnya orang-orang yang jahiliyah, al-Yahud wan Nasara. Apakah Nabi Muhammad SAW membenarkan hal ini? Tentu tidak. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan, menyebutkan di dalam hadisnya, itu bukan berarti membolehkan atau mengharuskan, akan tetapi hanya mengikhbarkan, menceritakan, ya, memberikan kabar, dan tidak harus kita ikuti. Adapun, ya, tentang tanah larangan ini, ulama mengatakan ada dua pendapat, ya, atau dua kondisi. Yang pertama, kalau tanah larangan ini untuk maslahat kaum muslimin, maka ini boleh. Contoh misalkan, ya, seorang raja atau seorang pemerintah membuat tanah larangan digunakan untuk, ya, menumbuhkan rumput-rumput dan boleh siapa saja untuk masuk ke dalamnya, atau untuk misalkan kepentingan kaum muslimin. Ini diperbolehkan oleh para ulama.
Tapi kalau misalkan dia membuat hima, ya, tanah larangan hanya untuk dirinya dan tidak boleh ada warga atau masyarakat untuk masuk ke dalamnya, ini tidak diperbolehkan. Karena adalah fasilitas umum, ya, punya umat, tidak boleh dikuasai dengan sendirinya. Wallahu taala a'lam. Kemudian faedah berikutnya adalah, ya, ini termasuk sadduz dzara'i, ya, kaidah preventif. Nabi Muhammad SAW mencegah agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram, ya. Sebelum kita terjerumus kepada hal-hal yang haram, kita dilarang untuk terjerumus kepada hal-hal yang syubhat, ya. Dan ini termasuk kaidah syar'iyyah, yaitu sadduz dzara'i, tindakan pencegahan sebelum terjadinya keburukan yang lebih besar. Dan ini ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Ya. Orang-orang yang beriman jangan mencela orang-orang kafir, ya. Jangan mencela Tuhan mereka, orang-orang kafir. Karena apa? Karena ditakutkan nanti mereka mencela Allah bighairi ilm, tanpa ilmu, ya. Padahal sebenarnya ilah mereka, Tuhan mereka berhak dicela, tapi Allah melarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, ya. Biar apa? Biar mereka tidak mencela Allah, biar dia tidak membalas mencela Allah tanpa ilmu, ya. Dan ini termasuk sadduz dzara'i. Kemudian faedah berikutnya adalah sesungguhnya patokan seseorang itu baik atau patokan seseorang itu buruk ada di dalam hatinya. Al-qalb, ya, hatinya. Dan setelah kita mengetahui bahwasanya hati ini, ya, kunci atau patokan baik atau buruknya seseorang, maka kita wajib al-inayah bil qalbi akthar minal inayah bil amalil jawarih. Kita wajib untuk, ya, memperhatikan tentang amalan-amalan hati kita, rasa takut kita, tawakal kita, rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akthar minal inayah bi amalil jawarih. Harus lebih banyak, ya, kita perhatikan daripada amalan-amalan anggota badan kita, amalan-amalan yang tampak. Li'annal qalb alaihi midar, ya, atau madar al-a'mal, ya. Karena hati ini adalah patokan segala amalan. Fa ma'rifatu ahkamul qulub a'zam wa aham min ma'rifati ahkam al-jawari. Maka mengetahui, ya, hukum-hukum atau amalan-amalan yang di dalam hati, ya, di dalam jiwa kita, itu lebih besar, lebih penting daripada kita mengetahui amalan-amalan yang jawarih, amalan-amalan anggota badan kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat ketakwaan kita, melihat amalan hati kita, kesucian hati kita. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kalian. Ente mau ganteng, mau jelek, Allah enggak akan lihat. Antum mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, Allah enggak akan lihat. Wa amwalikum, harta-harta kalian, Allah enggak akan lihat tuh harta-harta kalian. Antum punya jabatan apa? Enggak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati kita, ketakwaan kita, dan amalan-amalan kita. Maka semoga
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhkan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang rancu, apalagi haram, wal iyadu billah. Ya. Hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.